Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ivan Hapian, dari kelas manajemen reguler D, tingkat 2 semester 4. Di sini, di pertemuan ke-7 ini, kita akan mencoba mempraktikkan tentang yang pertama, Profitability Index atau PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang akan datang. Profitability Index harus lebih besar dari satu dari satu baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin banyak. Untuk unjuk kerjanya yaitu menghitung profitability index atau PI. Yang selanjutnya break even point atau BEP. Analisis BEP ini merupakan sarana untuk menghitung pada jumlah produksi berapa total revenue atau TR sama dengan total cost atau TC. Untuk unjuk kerjanya yaitu yang pertama BEP unit, yang kedua BEP rupiah. Selanjutnya profitability ratio atau PR digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi, diantaranya profit margin atau PM, earning power atau EP, return of investment atau ROI, dan rentabilitas modal sendiri, rasio rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan, menurut Julian Yamit. Untuk unjuk kerjanya yaitu menghitung profitability ratio, diantaranya profit margin atau PM, earning power atau EP, return on investment atau ROI, rentabilitas modal sendiri. Yang selanjutnya yaitu benefit cost ratio atau BC. Benefit cost ratio atau BCR merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang bisa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya lebih kecil dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau lebih dari 1, berarti proyek itu feasible. Kalau BC ratio sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal atau tidak rugi dan tidak untung. Untuk unjuk kerjanya yaitu menghitung benefit dan cost tetap dan benefit dan cost tidak tetap. Untuk selanjutnya kita akan ke yang akan dipraktikkan. Ya, oke, lanjut. Di sini kita akan mencoba mempraktikkan profitability index. Karena di sini saya sudah mengerjakan, saya akan mencobanya kembali. Nah, untuk cash inflow, discount factor, present value masih sama seperti yang di NPV. Nah, dan kolomnya juga masih sama. Untuk cash inflow-nya kita copy saja dari yang sudah dikerjakan. Kita tinggal tarik. Nah, untuk discount factor, kalau lupa lagi kita akan mencoba memakai rumus untuk sekedar mengingatkan saja. Di sini kita tinggal memakai rumus sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah tingkat bunga kunci, jangan lupa F4 kurung tutup
pangkat, klik tahun ke-1, lalu enter. Nah, kita tinggal menguranginya saja. Nah, di sini kita tinggal tarik ke bawah. Nah, untuk present value sama, kita tinggal sekedar untuk mengingatkan saja, mengingatkan kembali, kita memakai rumus sama dengan cash flow dikali discount factor, lalu enter. Nah, kita lihat. Kita tinggal menguranginya saja. Nah, tarik ke bawah. Maaf. Salah. Nah, seperti itu. Untuk total present value masih sama, kita tinggal klik auto sum, enter. Untuk cash inflow-nya kita tinggal mengcopy dari yang sini yang sudah dikerjakan. Untuk discount factornya karena sama juga, kita tinggal klik dari yang sini, enter, tarik ke bawah. Nah, untuk present value kita tinggal sama dengan cash inflow dikali discount factor, enter. Kita lihat, kita tinggal mengurangi angkanya saja. Kita tinggal ke bawah. Maaf. Untuk total present value sama, kita tinggal auto sum, enter. Nah, untuk mencari nilai sisa CP tahun kelima, sama rumusnya untuk yang dulu pernah dikerjakan, yaitu sama dengan 5E6 dikali kurung buka 1 ditambah tingkat bunga kurung tutup pangkat 5, lalu enter. Nah, untuk mencari profitability index, kita lihat sama dengan E11 per E2. Jadi kita tinggal sama dengan E11 per initial investment. E2 itu initial investment, lalu enter. Nah, karena sama, kita tinggal mengkopinya saja. Nah, sama kan?
Ya, kita lanjutkan ke BEP. Nah, atau BEP itu Break Even Point. Karena di sini saya sudah mengerjakan, kita akan mencobanya kembali. Di sini sudah tertulis soal perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta. Dan biaya variabelnya 2.500.000 sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Nah, untuk jumlah produk kita di sini mengambil dari soal 20.000, harga jual per unit 250, biaya tetapnya 2 juta, total biaya variabel 2.500.000. Untuk biaya variabel dibanding penjualan yaitu 0, maaf, untuk biaya variabel dibanding penjualan yaitu 0,50. Nah, di sini kita akan mencari total penjualan. Untuk total penjualan itu sendiri yaitu menggunakan rumus, maaf, kita lihat dulu. Rumusnya yaitu sama dengan C6 dikali yaitu sama dengan C5 dikali C6. Oke, kita langsung mencobanya. Sama dengan C5 dikali C6. Nah, 5 juta totalnya. Total penjualan yaitu 5 juta. Untuk BEP dalam unit, ya maaf, tadi ada sedikit gangguan. Untuk mencari BEP dalam unit, yaitu kita tinggal menggunakan rumus sama dengan biaya tetap per kurung buka harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit per harga jual per unit. Kurung tutup lalu enter. Maaf, salah. Kita akan lihat dari yang sebelumnya. Rumusnya itu sama dengan C9 per kurung buka C6 kurang C12. Kita akan mencobanya lagi, yaitu sama dengan C9 per kurung buka C6 itu harga jual per unit kurangi C12 biaya variabel per unit kurung tutup lalu enter. Nah, jadi hasilnya adalah 16.000. Untuk BEP dalam rupiah kita akan melihatnya kembali yaitu dengan rumus sama dengan C9 per kurung buka 1 kurang C12 per C6.
Ya, kita langsung saja. Sama dengan C9, yaitu biaya tetap C9 per kurung buka 1 dikurangi C12, yaitu C12 biaya per unit, per C6. C6 itu harga jual per unit, lalu kurung tutup, lalu enter. Sama kan? Oke, lanjut. Kita akan ke PR atau profitability ratio. Di sini kita akan menghitung profitability ratio dari PM ya, atau profit margin. Yang selanjutnya yaitu EF atau earning power. Yang ketiga yaitu return on investment atau ROI. Yang selanjutnya yang keempat rentabilitas modal sendiri. Oke, untuk yang pertama di sini sudah ada soal, yaitu PT Nisrina Sidki Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2019 sebesar 4 juta dan NS-nya tahun 2011 sebesar 24 juta. Yaitu saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin. Nah, untuk mengerjakannya yaitu sesuai rumus profit margin atau PM sama dengan NOI per NS dikali 100. Untuk NOI yaitu 4 juta, NS 24 juta, dan dikali 100. Dan untuk hasilnya yaitu 17%. Untuk yang selanjutnya yaitu earning power atau IF, IP. Yaitu untuk soalnya PD Wafa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta. TA itu total cost tahun 2011 sebesar 15 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis earning power. Untuk rumusnya di sini earning power sama dengan NOI per TA dikali 100, masih sama dengan yang nomor 1. Di sini NOI-nya 4 juta, TA-nya 15 juta kali 100, yaitu hasilnya 27%. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu return on investment atau ROI. Untuk soalnya, CV Kesia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TI tahun 2011 sebesar 12 juta, sebesar 12 juta, hitunglah ROI, dan jika COC atau cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak. Oke, langsung saja. Untuk NOI-nya yaitu 4 juta dan NS-nya 12 juta. Oh, maaf, di sini ada kesalahan. Nah, oke, dan itu dikali 100 sama dengan rumus dan hasilnya itu 33%. Untuk yang selanjutnya yaitu rentabilitas modal sendiri. Untuk soalnya yaitu PT Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income atau penjual bersih tahun 2011 sebesar 10 juta, interest atau bunga sebesar 5%, tax atau pajak sebesar 10%, dan modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri. Nah, untuk ini
NOP-nya yaitu 10 juta, interest-nya 5%, tax-nya 10%, sesuai dengan soal. Dan untuk IAT-nya kita hitung dengan menggunakan rumus di sini sama dengan K11 dikurangi kurung buka K11 lagi sama dengan dikali K12 ditambah K11 ditambah K13 tutup kurung, lalu enter. Di sini kita akan mencobanya. Kita coba hapus lagi. Nah, kita akan mencobanya dengan rumus yaitu sama dengan lanjut, yaitu sama dengan ini K11 dikurangi kurung buka K11 lagi dikali K12 itu interest ditambah K11 lagi itu NOP dikali K13 kurung tutup lalu enter. Nah, untuk EAT-nya itu sendiri yaitu 8.500.000. Nah, EAT-nya di sini sudah ketemu yaitu 8.500.000. Nah, di sini kita tinggal mencari rentabilitas modal sendirinya dan hasilnya yaitu 42,5%. Ya, selanjutnya kita akan ke BC atau benefit cost ratio. Di sini di benefit cost ratio ini kita akan menghitung benefit and ratio tetap dan tidak tetap. Untuk yang tetap, di sini saya sudah mengerjakan soal yang diambil dari buku modul komputer bisnis 2. Untuk soalnya yaitu suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai 10%, dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Hitunglah BC rasio dari proyek pengairan tersebut. Nah, di sini coba mengerjakannya. Untuk initial investment-nya yaitu 1 miliar yang diambil dari soal, rate-nya 5%, nilai residu 10%, depresiasi 30%, biaya operasional 20 juta, benefit per tahun 126 juta. Dan di sini kita akan mencoba mencari total biayanya, dan untuk rumusnya ini kita langsung saja, yaitu dengan rumus sama dengan kurung buka initial investment
dikali rate tutup kurung ditambah kurung buka initial investment lagi dikurangi